Kalau makanan-makanan yang mentah, lalap-lalapan itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang. Dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu ada bangsa yang persis seperti leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam, tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100 tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya, ya. Tergantung cara hidup kita. Nah, kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah, itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya. Makan segala, ya, akibatnya apa? Darah kita jadi kotor, kemudian kita sudah takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Ya? Sampai sini ngerti? Mana kuburan? Ini. Kalau ada kuburan, ada yang dikubur dong. Makanya orang Sunda bilang aya kurung, aya kuring. Nah kuring teh nuka kurung. Makanya orang Sunda bilang jisim abdi. Gitu. Jisim itu jasad, abdi itu kuring. Makanya Kira sering mengatakan cekuring oge. Tuh. Tidak pernah mengatakan cekurung oge. Dah kurung mah bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya kuring. Kurung mah anu ngurungan kuring. Itu yang disebut dengan diri sejati. Hebat leluhur kita mah. Jadi malaikat pertama yang harus kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di kuburan. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kuburan harus ada 2 malaikat? Apa nggak cukup 1 malaikat? Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Udah dijamin oleh saya pasti nggak nanya. Apa kata orang yang ikut aja? Kan begitu? Nah itulah saya tuh menjadi aneh karena saya tuh apa saja ditanya. Ternyata apapun yang saya pertanyakan pada semesta, semesta ngasih jawaban. Karena jawaban hanya diberikan kepada mereka yang mau bertanya. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan terbuka. Yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit kok. Tapi selanjutnya akan pintar selamanya kalau mau bertanya. Itulah kita. Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang-ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerima lah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang. Karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ini judul kita hari ini. Maka judul kita hari ini adalah ini nih. Lupa saya ngasih judul ya. Gak apa-apa. Biasanya diingatkan ketika sudah jalan. Judul kita hari ini adalah jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung.
bukan yang bikin gedung, bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah, ketika saya ingin menjadi diri sendiri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah, belajar ihfa, belajar idgham, biguna, bilaguna, belajar itu. Belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu, kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji. Padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat. Saya tanya udah keliling dunia Bapak Ibu. Akhirnya karena saya tidak puas, ya sudah. Saya tanya aja sama Allah. Tolong Allah kasih jawaban. Saya ingin mengerti. Dan ternyata intuisi hidup. Begitu intuisi hidup, semua pertanyaan itu terjawab tanpa kata-kata. Tiba-tiba mengerti. Yang namanya syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu 2. Yang harus kita saksikan itu 2. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah. 2 kan syahadat itu. Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan 2. Penyaksinya 1, yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu 2? Munkar dan nakir yang harus dijawab oleh kita juga 2. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal 2. Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga 2. Bapa dan putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga 2. Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi kejawen juga 2. Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga 2. Batara Tunggal dan Batara Wenang. Luar biasa. Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu 3. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Gak boleh salah satu, harus gumulung manunggal. 3 itu apa? Yang menyaksikan dan disaksikan. Yang menyaksikan 1, yang disaksikan 2. Makanya pertanyaan dalam kubur ini ada 2. Makanya malaikatnya ada 2. Kalian mah tinggal enak dengar saya bicara. Saya belasan tahun mencari jawaban ini. Dan saya berikan langsung di sini. Harusnya bayar. Enggak, saya cuma bercanda. Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya, kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa. Karena bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Apa pertanyaan munkar dan nakir? Kan man rabbuka. Kan itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Rasul.
Makanya rasul ada dua, ada rasul yang syar'i,